Kamu udah siap kan? Oke sip, kita mulai ya. Di kantor Rangga ada 3 cewek cantik bernama Maya, Sekar, dan Gita. Rupanya Rangga udah naksir salah satu cewek ini selama berbulan-bulan. Lihat aja tuh, mereka lagi asik ngobrol. Apa kamu bisa tahu cewek mana yang disukai Rangga? Kata psikolog sih, kita bakal ngarahin kaki kita ke hadapan orang yang paling kita suka saat lagi ngobrol di kerumunan. Kaki Rangga nunjuk ke Maya tuh. Jadi, gebetan Rangga pasti cewek cantik ini. Asri, Betty, Tommy, Fadil, dan Effendi lagi nongkrong bareng sambil makan enak. Asri tahu persis kalau sahabatnya Betty diam-diam naksir sama salah satu cowok di situ. Tapi Betty masih nggak mau nyebutin namanya. Kemudian Betty bikin lelucon yang bikin mereka semua terbahak-bahak. Setelah mengamati lebih dekat, Asri langsung tahu cowok yang selama ini bikin Betty klepek-klepek. Apa kamu bisa nebak orangnya? Saat ketawa, seringnya kita akan ngeliat ke orang yang paling kita suka. Memangnya tadi Betty ngeliatin siapa sih? Si Tommy rupanya. Emmy baru aja menang lotre dan dia boleh milih hadiahnya sendiri. Dia punya 3 pilihan, Ferrari model terbaru, tas Gucci, atau sepatu Jimmy Choo. Perhatiin ketiganya baik-baik ya, biar kamu bisa ngasih tahu Emmy hadiah yang paling tepat. Sebaiknya pilih tas ini aja. Logo Ferrari dan Jimmy Choo-nya salah tuh. Jadi mobil dan sepatu itu pasti palsu. Ismi kesasar lagi di hutan nih. Biasalah. Kali ini dia nggak perlu muter-muter dulu buat nemuin rumah sang penyihir tua. Setelah masuk, Ismi ngelus-ngelusi Anabul dan minta bantuan ke penyihir agar dia bisa pulang lagi. Penyihir itu bersedia ngebantu, tapi dengan satu syarat, Ismi harus mecahin teka-teki. Kalau dia berhasil, penyihir itu akan membantunya pulang. Tapi kalau gagal, Ismi harus tinggal di situ bareng penyihir dan Anabul selamanya. Nggak ada pilihan lain. Dia harus setuju. Nenek sihir itu kemudian memberinya 3 tongkat dan meminta Ismi untuk mengubahnya menjadi 6 tanpa memotongnya. Beberapa saat kemudian, Ismi berhasil mecahin teka-teki itu. Gimana caranya ya? Tiga batang ini bisa ngebentuk angka 6 Romawi kayak gini. 2 cewek ini mau datang ke opera. Menurutmu, siapa nih yang jadi model produk populer? Keduanya punya tas Louis Vuitton, tapi kamu perlu lihat logonya baik-baik deh. Logo yang kanan salah, jadi tasnya pasti palsu. Maka, cewek yang di sebelah kiri pasti sang model. Keluarga Pak Mahmud dan Pak Joni mau pergi liburan. Menurutmu, siapa nih yang punya anak perempuan? Amati kopernya baik-baik deh. Keluarga Pak Mahmud cuma bawa 2 koper, tapi keluarga Pak Joni bawa 3 koper. Koper yang satunya pasti punya anak perempuan mereka yang mungkin lagi ke toilet sebentar. Yuk kita pergi ke Norwegia. Setelah liburan Natal, 2 saudara kembar Alina dan Alisa datang mengunjungi ibu mereka. Namun salah satu saudari kembar ini punya pacar dari Thailand yang dia kunjungi tepat sebelum datang ke rumah ibunya. Apa kamu tahu yang mana? Norwegia terletak di dekat kutub utara dan sangat dingin. Saat itu juga sedang musim salju, tapi kulit Alisa lebih gelap karena terbakar sinar matahari. Mungkin karena dia baru kembali dari liburan bareng pacarnya di Thailand? Nggak salah lagi sih.
Saintis ini telah nemuin unsur baru, tapi 3 hari kemudian dia menghilang. Benny, asistennya harus ngeberesin pekerjaannya, tapi semua datanya ada di komputer saintis itu dan Benny nggak tahu kata sandinya. Cowok itu cuma tahu kalau kata sandinya berupa nama anak perempuan si saintis yang nggak pernah dia sebutin terang-terangan. Tapi untungnya Benny dapat petunjuk. Apa kamu bisa menebak nama anak perempuan saintis itu? Karena dia seorang saintis, kata kuncinya pasti berkaitan dengan kimia. Gimana kalau kita pakai tabel periodik unsur aja? Unsur ke-9 adalah fluor atau F, unsur ke-53 adalah yodium, dan bersimbol I ada angka 8 berarti oksigen atau O, dan unsur ke-11 adalah natrium atau Na. Jadi cewek itu bernama Fiona. Ketemu juga kan kata sandinya? Pak Marco dan istrinya lagi piknik di taman bareng 3 cewek yang masing-masing bernama Amelia, Christina, dan Sarah. 2 dari mereka keponakan Pak Marco dan satunya lagi anak perempuannya. Jadi anak perempuan Pak Marco yang mana? Udah pasti Amelia dong. Mata Pak Marco dan istrinya berwarna biru, berarti anak cewek mereka juga pasti bermata biru. Dan di antara ketiga cewek ini, cuma Amelia yang bermata biru. Melati, Rara, dan Tessa lagi ada di pesta meriah. Semuanya ngaku sebagai model terkenal di dunia. Tapi 2 dari mereka nggak ngomong jujur. Kira-kira siapa ya yang udah ngomong jujur kalau dia memang model top yang terkenal? Dia bawa tas desainer asli tuh, berarti tasnya juga pasti asli kan? Lihat deh, logo dompet Dolce & Gabbana yang dipakai Rara sama Tessa palsu. Jadi kedua cewek ini pasti udah bohong. Berarti model aslinya Melati. Saat lagi nyari angin di taman, Gunawan ngeliat cewek cantik. Dia langsung duduk di sebelah cewek itu dan ngajak ngobrol sampai berjam-jam. Akhirnya Gunawan tahu kalau cewek itu ternyata guru musik, punya 3 kakak dan 1 keponakan. Gunawan kemudian ngajak cewek itu jalan bareng, tapi dia harus nebak dulu nama keponakannya itu. Karena ngerasa kesulitan, cowok itu minta petunjuk. Cewek itu cuma nyaut dengan 36. Apa kamu bisa ngebantu Gunawan nebak nama itu? Tadi kan cewek itu berprofesi sebagai guru musik, jadi petunjuknya pasti berhubungan dengan musik. Oke, pakai notasi musik aja. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nada ketiga bernama mi dan yang keenam la. Kalau digabung akan ngebentuk nama Mila. Wah, keponakannya pasti bernama Mila. Cie, mau ngedate bareng nih ye. Di akhir jam istirahat, Tina kembali ke kelas dan ngeliat surat ucapan terima kasih di mejanya. Saat ngecek sekeliling untuk nyari tahu pengirimnya, dia nggak bisa nemu. Tapi dia mencurigai 3 temen yang belajar bareng dia di mapel fisika. Dia kemudian nanya langsung isi surat itu ke mereka. Martin bilang dia sibuk bikin PR. Oscar ngaku kalau dia mainan medsos, jadi nggak mungkin kan dia nulis itu. Ria juga ngebantah kalau dia pengirimnya, karena saat itu dia lagi ada di kamar mandi. Tapi Tina bisa nebak loh siapa yang udah ngirim surat itu. Apa kamu juga bisa? Lihat tuh, tangan Ria belepotan tinta. Kalau dia ada di kamar mandi, tangannya pasti bersih kan? Jadi dia pasti udah bohong setelah nulis surat itu. Udah, ngaku aja. Nggak perlu malu-malu gitu kali. Setelah libur panjang, semua murid ini masuk sekolah lagi. 4 murid ini mulai ngobrolin aktivitas mereka selama liburan. Dan ternyata mereka udah pergi berlibur. Ayu bilang keluarganya ngajak dia liburan ke Moldova untuk nengok neneknya. Harun bilang dia dan adiknya pergi ke Venezuela selama 2 bulan penuh. Jeffrey ngaku kalau dia pergi ke Narnia dan Kiki berkeliling Asia. Salah satu dari mereka udah bohong tuh karena cuma rebahan di rumah selama liburan. Memangnya siapa? Jeffrey lah, Narnia kan negeri dongeng. Dia mungkin udah maraton film selama liburan.
Danu terjebak di ruang bawah tanah yang gelap dalam keadaan linglung. Tapi dia tetap tenang-tenang aja karena di hadapannya ada 3 peti. Peti pertama berisi koin emas, yang kedua berisi koin perak, dan peti ketiga dipenuhi dengan berlian. Dia bisa ngambil salah satu peti itu, tapi di luar ruangan itu ada vampir yang siap menghadangnya. Apa yang harus Danu lakukan? Dia harus ngambil peti yang berisi koin perak. Vampir kan takut sama perak, jadi dia bisa melewati vampir itu dengan membawa peraknya. Cering-cering. Bu Gina lapor polisi karena seseorang telah menggasak jam tangan emas milik neneknya. Petugas Wira mengambil alih kasus ini dan menginterogasi wanita itu. Jadi saat itu Bu Gina lagi bersih-bersih lantai atas dengan vacuum cleaner. Tiba-tiba dia mendengar suara derit pintu dan derap kaki. Karena ketakutan, dia cuma nunggu lalu turun ke lantai bawah setelah malingnya pergi. Ternyata jam tangannya telah dicuri. Pak Wira nggak mau memecahkan kasus ini karena tahu Bu Gina itu cuma nipu. Kok bisa gitu sih? Bu Gina bilang kalau dia lagi nyalain vacuum cleaner saat mendengar suara berisik itu. Mana bisa lah, suara vacuum cleaner pasti keras banget kan? Dan dia nggak akan bisa mendengar suara berisik di lantai bawah. Pasutri Maria dan Samuel tinggal di New York. Samuel baru aja dapat kerja dan ditugasi untuk pergi ke India. Saat nelpon suaminya di sore hari, Maria nanyain aktivitas Samuel. Lalu Samuel bilang dia lagi makan siang sebelum rapat bisnis. Setelah Samuel pulang ke New York seminggu kemudian, Maria mengajukan cerai. Kenapa gitu ya? Kalau di New York masih siang, berarti di India udah malam. Tapi Samuel bilang kalau dia lagi makan siang. Malam-malam ngapain makan siang ya kan? Dia pasti udah bohong. Atau jangan-jangan dia nggak pergi ke India. Amir terkunci di ruangan yang akan meledak setelah 1 menit. Iya, skenarionya emang gitu. Di situ memang ada pintu keluar, terkunci rapat dan dipasang password. Dengan mengamati petunjuknya, apa kamu bisa nebak passwordnya? Tiap angkanya merepresentasikan jumlah baris di masing-masing huruf. Kita perlu 4 baris untuk ngebentuk huruf E dan M, 2 garis untuk ngebentuk V, 2 garis untuk nulis T, dan 3 garis untuk nulis Z. Dengan mengikuti polanya, kita bisa tahu kalau passwordnya 1332. Mantap!